Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Bunda Ria di sini. Kali ini akan berbagi resep kastengel renyah lumer ngeju banget ya guys ya. Tuh dibikin ngebrol banget nih guys ya. Kita lihat ke proses pembuatannya sampai dengan selesai. Yang pertama di sini ada 250 gram ada mentega ya. Kemudian 50 gram maksudnya tadi 200 gram margarin plus butter ya, jangan salah ya. Maaf tadi salah ngomong cuman margarin, jadi ada 250 gram margarin plus butter ya. Kemudian juga ada gula ya, gula halus, cuman opsional aja kalau untuk gula halus ya. Kemudian kita mixer ya. Mixer itu benar-benar sampai benar-benar tercampur dan benar-benar teksturnya itu sudah benar-benar menyatu ya. Karena kalau untuk kastengel itu cenderung ke asin ya, jadi kalau untuk manis itu makanya opsional ya, boleh pakai dan juga boleh tidak ya untuk gulanya ya guys ya. Kemudian tambahkan 1 kuning telur, kemudian kita blender kembali ya sampai benar-benar rata ya, sampai benar-benar teksturnya itu nanti lembut banget ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mendukung video saya, dan yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan klik tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan di video saya yang berikutnya. Nah, kemudian untuk keju di sini saya pakai keju Meiji ya, boleh dari Procis dan boleh dari merek apa aja. Saya yang murah aja ya. Saya pakai di sini cuman 130 gram, kemudian kita panggang terlebih dulu ya. Jadi untuk kejunya itu kering ya. Nah, setelah dia agak menggumpal ya, itu berarti udah benar-benar matang ya. Nah, pasti ini nempel ya. Kalau nempel ini kita kerok aja pakai sendok ya guys ya. Dan kita kerok semuanya ya. Nah, lalu kita pisah-pisahkan yang masih menggumpal ya, yang masih ngahiji cek sundana tatenya, jadi ngagar blek gitu tah. Kemudian masukkan ke dalam adonan yang tadi sudah kita mixer ya, untuk kejunya ya guys ya. Nah, lalu kita mixer kembali ya, masih di kecepatan yang rendah ya. Di kecepatan yang rendah di 1 aja ya. Kemudian terus kita blender ya. Kita mixer maksudnya sampai benar-benar itu teksturnya itu nanti halus. Jadi kalau untuk keringkan dulu ya untuk keju, jadi nanti ada rasa keres-keresnya gitu ya. Ada rasa krenyes-krenyesnya gitu ya. Kemudian masukkan juga tepung maizena ya. Cukup 50 gram tepung maizena, kita ayak juga ya supaya nggak ada nanti bahan atau tepung yang benar-benar menggerindil ya. Kemudian cukup untuk susu bubuk cukup 2 sendok susu bubuk aja ya. Dan kemudian untuk tepung terigu pro rendah saya pakainya itu 250 gram aja, sama kita ayak juga ya supaya benar-benar nanti lembut ya, nggak ada yang bahannya yang benar-benar itu menggerindil ya. Itu 2 tahap juga ya, kayak sebelumnya bikin nastar itu jadi 2 tahap. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dulu pakai spatula ya, kita bereskan untuk pinggir-pinggirnya juga ya. Nah, seperti ini ya. Kalau udah agak berat untuk ngaduknya itu ya, nah boleh itu kita uleni ya. Nah, kita uleni pakai tangan dan pastikan buatan kita sudah dicuci bersih ya guys ya, udah steril ya. Kemudian kita aduk-aduk diawur-awur gitu tah. Nggak terlalu kenceng-kenceng banget ya untuk ngaduknya ya, cukup ditekan-tekan aja ya, nanti sampai benar-benar udah kalis ya. Jadi nggak terlalu kenceng banget ya. Nah, udah bisa dibentuk seperti ini ya. Kemudian kita oles tipis-tipis aja ya, untuk loyang kita olesin sedikit aja ya, dalam arti nggak usah terlalu banyak ya, karena itu juga nanti udah mengandung mentega ya. Tipis-tipis aja ya. Nah, kemudian kita ambil sedikit adonan yang tadi ya, dipakai plastik ya, bawahnya dialasin pakai plastik, dan kemudian kita tutup pakai plastik juga
kita pipihkan pakai rolling pin dan kita gencet ya guys ya. Untuk ketebalan itu sesuai dengan selera ya. Untuk seleranya itu tebal atau yang sedang atau juga yang sangat tipis ya. Nah, saya pakai yang sedang aja ya guys ya, itu seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka plastiknya dan kemudian kita cetak terlebih dulu ya. Nah, kita cetak terlebih dulu seperti ini. Tekan ya. Nah, kemudian kita angkat, otomatis itu dia nempel ya, nempel di cetakan. Jadi sekali nyetak itu cukup banyak ya. Nah, kemudian kalau rada susah boleh pakai tangan ya, kita kebawahin dan boleh juga di gedruk-gedrukan gitu tah, cek Sunda namatanya ditekan-tekan gitu tah, itu kan keluar. Tuh cukup banyak ya dari satu cetakan aja ya. Kemudian kita susun guys ya. Kita susun dalam loyang yang sudah diiris, yang sudah di olesin tipis-tipis pakai margarin ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Nah, ini hasilnya ya cukup banyak banget ya. Itu jadinya 2 loyang setengah ya guys ya, dari 250 gram ya. Nah, kemudian kita olesin juga pakai telur yang sudah disiapkan ya. Kuning telur dan juga minyak dan juga pewarna makanan kuning ya guys ya. Nah, kemudian kita oles-olesin ke semua permukaan ya, sampai benar-benar itu merata ya. Jangan sampai nggak rata, nanti belentang-belentong Sunda teh butut tah. Nah, kemudian kita kasih keju yang di atasnya ya guys ya. Keju di atasnya itu secukupnya aja ya, lakukan semuanya sampai dengan selesai. Dan sebelumnya udah kita siapkan di api kompor yang cukup panas sekali untuk oven, kemudian kita kecilkan untuk apinya ya. Kita tunggu sampai 25 sampai 30 menit ya. Kemudian kita angkat. Nah, ini udah mateng ya guys ya. Tandanya bahwa dia itu udah bisa lepas-lepas ya si kuenya itu. Nah, ini hasilnya jadinya banyak banget ya guys ya. Nah, kemudian ini mau kita coba ya. Kalau udah matang itu kokoh dan dia nggak mudah patah. Kemudian kita remes aja itu dia udah ngeperul banget ya guys ya. Nah, kemudian kita susun di toples ukuran 250 gram ya. Lakukan semuanya sampai dengan selesai. Kita susun semau kita aja ya. Kalau untuk penataannya itu bebas ya. Kita tata seperti ini aja ya guys ya. Jadi kejunya nanti kelihatan ada di atas. Ini hasilnya ya guys ya. Alhamdulillah syukurillah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian video kali dari saya. Assalamualaikum.